Kira-kira seberpengaruh apa tokoh ini terhadap perkembangan Islam di wilayah Kabupaten Purworejo, khususnya di Kecamatan Bruno? Apa benar di sini ditemukan sumber sejarah primer, tulisan Jawa kuno di atas makam? Lantas, benarkah tokoh ini merupakan prajurit Pangeran Diponegoro? Mari simak videonya, karena kali ini kita akan berbincang dengan pemuda pegiat sejarah Bruno langsung dari makam Tumenggung Gajah Permada, Singojoyo. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Ambyar. Kali ini kita jalan-jalan ngulik-ngulik sejarah ya guys. Kita sekarang berada di daerah Kabupaten Purworejo, tepatnya di Kecamatan Bruno, Dusun Mas Singojoyo. Nah, ada apa nih di Singojoyo guys? Kenapa kita ngulik-ngulik? Nah, sebelum kita ngulik-ngulik, kita di samping saya ini ada seorang, siapa ya? Kang Agus. Kang Agus ya, pemuda sini. Rumahnya sini Mas ya? Ya, asli Ya, sini. rumahnya asli sini. Namanya siapa Mas? Agus Bintopo. Oh ya, Mas Agus Bintopo. Mas Agus Bintopo ini di sini suka dengan sejarah-sejarah atau gimana Mas? Sejarah khususnya bab Mataram Islam. Ya, tepat sekali. Nah, kira-kira nanti kita akan ngomongin tentang apa ya guys kira-kira. Nah, di belakang kita ya, di seberang sungai sana itu ada sebuah makam ya, makam Singojoyo. Nah, tadi kita juga sudah sowan ke sana, tapi kita tidak mungkin podcast di makamnya gitu Mas, Ya, karena mungkin khawatir. kurang sopan ya kalau kita podcast di makam, sehingga kita podcastnya agak jauh dari makam. Tapi makamnya dikasih di seberang sungai sana, makam Singojoyo. Nah, makam di sana tadi saya amati bersama Mas Agus, itu kiranya agak beda dengan makam-makam yang lain, karena makam-makam di Singojoyo ini dalam satu tempat itu ada beberapa tokoh-tokoh penting ya Mas Agus ya. Ada sekitar Ya, 5 berapa Mas Agus? 5 sekitar 5. Ya, sekitar 5 kata Dalam Mas satu Agus. tempat Mas Gun. Dalam satu tempat itu ada 5 tokoh penting. Ya, ini kan jarang-jarang. Biasanya kalau dalam satu makam hanya satu saja, tapi ini ada 5 tokoh. Tapi kira-kira siapa yang akan kita bahas? Nah, kita nanti akan fokus ke salah satu tokoh yang paling terkenal ya Mas Agus ya. Nah, kenapa saya mengajak Mas Agus? Kira-kira Mas Agus ini di sini posisinya sebagai siapa Mas, juru kunci atau Bukan juru kunci. bukan juru kunci, bukan ya? Masih netral. Netral ya. Hanya pecinta lah, pecinta Ya. khususnya Bruno dan Singojoyo. Ya, hanya pecinta sejarah ya Mas. Ya. Mas Agus ini salah satu pemuda sini yang suka dengan sejarah yang ada di desanya, sehingga dia sedikit banyak tahu tentang sejarahnya tokoh-tokoh tersebut ya Mas. Insya Allah. Ya tentunya dengan otomatis dia juga punya sumber-sumber, nggak ngawur ya Mas. Ya, insya Allah nggak ngawur, ada Nggak datanya, ngawur, Mas Gun. ada datanya ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol yaitu tentang salah satu tokoh namanya Tumenggung Gajah Permada ya Mas Agus ya. Ya. Nah, Tumenggung Gajah Permada ini sebenarnya sudah banyak orang yang tahu ya Mas. Ya, sudah familiar lah. Sudah familiar, khususnya di sekitar Bruno, Ya. Purworejo ya. Walaupun mungkin belum terkenal seperti tokoh-tokoh nasional, tapi beberapa orang sudah banyak yang tahu ya Mas, paham lah. tentang Tumenggung Gajah Permada itu. Nah, siapa sih Tumenggung Gajah Permada? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Agus ya. Siapa sih sebenarnya tokoh Tumenggung Gajah Permada? Tapi gini Mas Agus, sebelum jauh ngomongin Tumenggung Gajah Permada, saya tuh sempat baca-baca di internet sebentar Mas Agus. Ya. Jadi ini mungkin nggak tahu ya benar atau salahnya, kita kan nggak tahu, makanya saya mau tanya sama Mas Agus gitu. Saya pernah membaca itu Tumenggung Gajah Permada itu salah seorang senopati dari Pangeran Diponegoro yang terkenalnya begitu Mas. Di internet juga saya bacanya juga seperti itu. Nah, dia tuh salah satu senopati Diponegoro yang akhirnya ikut perang dengan Belanda dan akhirnya bermukim di sini sampai meninggal di sini. Itu yang saya baca di internet. Lah, mumpung sekarang sama Mas Agus yang orang asli sini, itu tuh sebenarnya benar nggak sih Mas Agus? Mungkin Mas Agus bisa menjelaskan sedikit. Ya, kalau bab sejarah Tumenggung Gajah Permada itu memang banyak versi. Cuman kalau dari sejarah dan babat Nata Jawa itu tercatat di zaman jauh
sebelum Pangeran Diponegoro lahir. Oh. Atau saat negara kita itu Mataram Islam belum pecah, masih satu. Sedangkan belum ini ya, belum Jogja dan Surakarta ya. Belum ada Surakarta dan Jogja. Ya. Sedangkan Pangeran Diponegoro itu lahir di saat Mataram sudah pecah. Itu pun di Hamengkubuwono ketiga. Ayahnya kan Hamengkubuwono ketiga, ya. Raden Mas Surojo. Nah ini jauh. Diponegoro tahun 1800-an, ini tahun 1600-an. Oh, jauh ternyata ya, jaraknya ratusan tahun ya. Ini bukti ini dikuatkan dari kisah buku Serat Nata Jawa. Serat Nata Jawa itu buku yang menceritakan dari Demak, Pajang sampai Mataram belum berdiri, itu diceritakan. Nah, di situ ada tokoh-tokoh. Kalau dulu belum ada Purworejo, Mas Gun, Bagelen. Namanya Bagelen ya. Nah, di tokoh Bagelen itu tertulis nama Kiai Temenggung Gajah Permada. Dari situ ya sumbernya ya. Ya, beliau hidup di zaman Amangkurat Agung atau bernama asli Raden Mas Sayyidin atau terkenal dengan Sunan Tegal Arum. Beliau hidup di zaman itu. Putranya Sultan Agung. Putranya ya, Amangkurat I putranya ya, putra kandung dari Sultan Agung. Oh, ternyata ya yang di internet itu ya kita nggak tahu benar atau salah, tapi Mas Agus punya data sendiri ya. Ternyata Temenggung Gajah Permada ini malah jauh sebelum kehidupan Pangeran Diponegoro. Tapi kan kalau yang saya baca itu kan malah Senopati Diponegoro. Ternyata bukan ya Mas Agus ya. Ya insya Allah bukan. Ya insya Allah bukan, karena Mas Agus juga punya data-datanya ya. Nah terus untuk tokoh-tokoh lain yang ada di sini tadi, selain menyinggung sedikit mungkin Mas, selain Temenggung Gajah siapa aja Mas? Ya ini Mas Gun, data lain adalah di samping Kiai Temenggung Gajah Permada di satu komplek itu ada makam Haryas Surajaya. Beliau juga tercatat sezaman dengan Kiai Temenggung Gajah Permada. Beliau sezaman, beliau jabatannya adalah Werdono Bagelen. Zaman Mataram itu. Itu pasnya itu makamnya dalam satu tempat Mas Gun. Ini unik. Jadi bukti apa otentik apa identik namanya. Saya kurang paham. Haryas Surajaya ada. Selain Surajaya apa lagi? Mbah Kiai Gusti atau Temenggung Wongso Dirjo. Beliau juga hidup di zaman Amangkurat Agung. Ternyata tanah Singojoyo ini kental ya dengan atau dekat dengan istilahnya Mataram Islam ya. Jadi bukan sembarangan ternyata makam ini, guys, karena itu tadi dijelaskan Mas Agus bahwa ada Temenggung Gajah Permada, ada Mbah Kiai Gusti, Mbah Surajaya. Mbah Surajaya itu keturunan langsung dari terah Mataram Islam. Cuma tadi diluruskan kalau Temenggung Gajah Permada itu malah di atas, kehidupannya jauh di atas Pangeran Diponegoro. Jadi tidak sejaman dengan Pangeran Diponegoro. Kemudian ini Mas Gun, sebab apa biasanya orang kan kurang mengorek informasinya itu sebab apa kenapa di sini peristiwanya itu ini adalah peristiwa pemberontakan Trunojoyo. Saat zaman Trunojoyo ya, zaman Mataram Islam tahun 1650 sampai 677. Itu adalah pemberontakan Trunojoyo dari Madura. Itu yang menyebabkan istilahnya itu tercerai-berai lah. Itu ibu kota kita dulu di Pleret Kerto Bantul. Itu Islam. Dari sana ngungsi ke daerah Bagelen Jenat, di sekitar situlah. Berarti kenapa Temenggung Gajah tadi bisa sampai ke sini? Tadi Mas Agus menjelaskan karena adanya dari peristiwa pemberontakan Trunojoyo pada masa Mataram Islam, Mataram Islam, Amangkurat Agung. Sehingga kan otomatis ketika terjadi pemberontakan di pusat kerajaan kan terjadi pergolakan Mas. Mungkin ada yang mengungsi, ada yang kemana. Nah, salah satunya Mbah Temenggung Gajah Permada sampailah di sini, di Singojoyo ini. Dan itu Mas Gun, satu lagi, di zaman itu belum ada kata Purworejo. Jadi tempat kita itu Bagelen. Namanya Bagelen. Belum Purworejo belum Purworejo. Jadi namanya masih Bagelen. Kalau itu Bagelen yang sekarang maksudnya Bagelen itu bukan yang sekarang. Ya, sekarang ya, daerah sana berarti. Cuman kan jadi kecamatan. Kalau dulu kan Karesiden Bagelen. Gitu. Sekarang malahnya lebih kecil. Jadi mengerucut ya. Jadi apa namanya? Bagelen ya. Jadi itu kenapa Mbah Temenggung Gajah itu bisa sampai ke sini. Nah, kemudian Mas Agus, Mbah Temenggung Gajah Permada ini mungkin kalau orang dulu tuh mengenalnya dia itu dalam masyarakat tuh dianggap apa ya? Siapa gitu loh. Apakah dia seorang memang senopati perang dari Mataram Islam, prajurit Mataram Islam, atau kiai atau ulama atau siapa gitu Mas Agus? Ya kalau dalam sumber buku yang saya baca Serat Nata Jawa itu ya memang sudah tertulis Kiai Temenggung Gajah Permada. Bukan karena orang zaman sekarang nyebut, memang sudah dari dulu disebut Kiai Temenggung Gajah Permada. Oh, jadi di serat apa namanya? Serat Nata Jawa. Nata Jawa itu tercatat itu sudah menggunakan gelar
Kiai Tumenggung Gajah Permada. Berarti kemungkinan besar mungkin Mbah Tumenggung ini dulunya kiai ya Mas Agus ya. Ya mungkin kalau dalam Mataram Islam itu dulu ada spesialis atau ahli. Ada ahli obat, ahli. Ya ini termasuk bagiannya mungkin agama lah, spiritual lah istilahnya. Pranoto agama ya, bagian dalam bidang keagamaan. Ya, jadi Mbah Tumenggung Gajah Permada ini kemungkinan besar di bagian apa ya? Pranoto agama atau urusan spesialis urusan keagamaan mungkin ya, keagamaan. Tapi ada nggak Mas sumbernya kalau Tumenggung Gajah Permada ini di sini hidupnya itu apa ya, menetap atau hanya di sini itu sebagai persinggahan kemudian sampai dia meninggal di sini dimakamkan, atau memang dia tuh hidupnya lama di Singojo ini Mas, menurut jenengan Mas? Kalau dari bukti yang ada itu memang saya kira sendiri memang dari sini dalam usia sepuh mungkin sampai wafat. Karena kemungkinan pernah tinggal ya di sini. Ya, karena di sini itu di belakang sebelah sana apa namanya? Sebelah selatan timur ya? Ya, timur. Ada musola. Musola. Itu kalau dalam orang dulu langgar tiban. Langgar tiban itu langgar sudah tua gitu. Itu memang sudah Islam gitu loh. Iya. Nah, itu kenapa disebut langgar tiban? Karena ketika generasi kedua yang datang sudah ada petilasan berupa langgar. Dan sarean-sarean ini yang sudah tua seperti Mbah Kiai Gusti, Tumenggung Gajah Permada, Mbah Surajaya. Di sebelah situ ada langgar tiban. Nah, salah satu tokoh yang kemudian terkenal adalah Mbah Kiai Raden Imam Puro Ngemplak. Itu pernah singgah di sini. Kenapa disebut langgar tiban? Karena sudah ada petilasan. Nah, kalau Mbah Raden Imam Puro itu hidup di zaman Pangeran Diponegoro Mas Gun. Itu fix. Udah fix. Data sejarah ya. Ya, itu fix itu. Berarti ya jauh ya kalau bersama Tumenggung Gajah. Pas Mbah Imam Puro ke sini sudah ada mungkin makamnya ya. Iya, ada makam, ada petilasan. Mbah Surajaya dan lain sebagainya. Mungkin ziarah mungkin mungkin ziarah mungkin. Tapi gini Mas Agus, di makam tersebut ya, itu pernah nggak sih ditemukan apa ya istilahnya benda-benda apa ya otentik yang menunjukkan bahwa itu tuh memang makamnya Tumenggung Gajah atau makamnya Mbah siapa gitu, ada nggak Mas Agus? Ya kalau mungkin corone iki apa ya, kayak misalnya kalau di candi itu kan itu ada prasasti dia menyebutkan ini bangunan apa. Kalau di situ pernah nggak ditemukan? Ya ada, itu yang tadi kita lihat apa, marmer. Yang tadi ya kita marmer tulisan Jawa apa ya, kuno ya, aksara Jawa kuno. Cuman belum bisa dibaca pastinya apa. Ya jadi guys, menarik sekali guys. Tadi saya diajak Mas Agus muter-muter di makamnya. Ternyata di situ ada tulisan di atas makam ya Mas. Ya. Di atas makam tuh ada tulisan di atas batuan marmer kuno gitu. Itu tulisannya tuh tulisan Jawa kuno. Iya, Jawa Bali kayaknya. Iya, kalau orang sekarang mungkin nyebutnya aksara Bali mungkin, tapi itu maksudnya aksara Jawa kuno. Dan sampai sekarang belum terbaca ya Mas. Iya, belum terbaca. Belum terbaca, ternyata belum terbaca. Itu tuh apa ya? Tulisannya tuh menjelaskan apa? Apakah menjelaskan itu Tumenggung Gajah atau menjelaskan makamnya siapa, kita belum bisa terbaca ya. Iya. Ya mungkin suatu saat ada dibawa ke apa ya, ahli aksara Jawa kuno mungkin ya Mas. Iya, sehingga bisa terbaca tuh makam tulisan apa, sehingga terkuak lah nanti di menambah bukti otentik ya. Jadi luar biasa sekali, itu penemuan yang sangat luar biasa menurut saya. Dan ini Mas Gun, maaf saya potong, yang perlu digarisbawahi adalah tokoh-tokoh yang di Brno itu tidak datang dalam satu gelombang. Ada gelombang satu, gelombang kedua. Nah, kalau seperti kisah-kisah Pangeran Diponegoro itu gelombang kedua. Gelombang kedua. Ya. Yang gelombang pertamanya zaman yang zaman di Tumenggung Gajah Mbah Surajaya itu gelombang pertama. Pertama. Dan uniknya rata-rata di dekat kali Mas Gun, sareanya. Sareanya ya. Dari sana ada Pelipiran, sini terus di Pelipiran juga dekat sungai juga ya. Ada itu Kalanggobak, Brno ada itu Mbah. Apa tuh? Pokoknya rata-rata dekat kali itu. Dekat sungai. Karena memang sudah Islam, kebutuhannya itu sudah sholat lah itu. Mungkin untuk berwudu ya kan. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk berwudu dan sebagainya, mereka lebih seringnya di pinggir sungai ya, rata-rata ya hampir semua. Untuk ya mungkin berwudu atau mungkin untuk kebutuhan hidup. Jadi orang tokoh-tokoh Mataram Islam itu memang datang ke Brno ini. Oh, tapi poinnya gini Mas. Setelah Mas Agus tadi menjelaskan, poinnya berarti Kecamatan Brno ini termasuk kental dengan Mataram Islam ya Mas, ya, saat itu. Sangat kental. Karena tokoh-tokoh yang ada di wilayah khususnya di Kecamatan Brno, utamanya di Singojo ini juga orang-orang dari Mataram Islam ya Mas? Iya, fix. Nah, fix ya, berarti sini tuh termasuk keturunan Mataram Islam. Jadi kita kalian-kalian yang orang-orang Brno ini harus nguri-nguri budaya
Mataram Islam ya. Kita jangan sampai lupa dengan Ya. apa ya sejarah Mataram Islam, karena kan kental ini dengan agama Islam ya Mas, Ya. agama Islam. Kenapa Bruno juga terkenal Nah, santri ya? Ya banyak kan santri ya Mas Ya. di Bruno, banyak santri. Berkah mungkin dari itu Mas. Ya Salah bisa satunya jadi berkah dari Trah itu turunan-turunan Mataram Islam, sehingga orang-orang Bruno ini banyak yang mondok, banyak apa ya santriwati, Ya. santri gitu ya Mas ya. Ya mungkin itu guys. Jadi sebagai orang Bruno kita harus apa ya, mempelajari ini. Paling tidak ngerti lah, paling Ya. tidak pernah dengar, jangan sampai tidak tahu gitu. Nah itu ya. Jadi tadi dijelaskan Mas Agus, orang-orang Mataram Islam tersebut itu dulu kesininya tuh terjadi dalam beberapa gelombang. Ya, benar Mas Ya, Gun. gelombang 1 dan gelombang 2. Dua. Tadi dijelaskan Mas Agus, kalau gelombang 1 itu zamannya yaitu tadi Mbah Mataram Islam Mangkurat Agung. Kalau Mangkurat. rajanya lah. Kalau yang sampai sini Mbah Tumenggung ini ya. Ya. Gelombang salah pertama satunya zamannya Mbah Tumenggung Gajah. Hmm. Kemudian yang kedua zamannya Diponegoro. dan Mataram sudah pecah itu Mas Gun. Mataram sudah pecah. Jogja dan Surakarta. ya sudah dibagi dua ya Mas. Ya. Sudah dibagi dua. Yaitu Jogja dan Surakarta. Ya, mungkin itu saja guys untuk ya sejarah singkat dari Mbah Tumenggung Gajah Permada. Jadi untuk Tumenggung Gajah Permada ini menurut saya apa ya, tokoh yang sangat perlu di apa ya istilahnya, ya orang harus apa ya ngerti gitu atau ya biografinya ya, gitu ya. biografinya lebih diinti lagi karena ini tokoh penting gitu maksud saya. Semoga pemerintah mendengar ini dan dipugar. Ya Mas ya, Ya, memang sudah dipugar ya. Oh, sudah dipugar ya. Alhamdulillah itu sudah dipugar saya. Iya. Tapi harapan Mas Agus ya Mas, untuk generasi muda sekarang itu terkait dengan adanya makam-makam situs-situs sejarah ini, apa harapannya Mas Agus untuk terutama anak-anak Bruno, anak-anak Singojo dan lain sebagainya? Ya harapannya yaitu jangan apa ya, istilahnya itu Mataram Islam itu berperan penting di peradaban khususnya Ya. tanah Jawa. Tanah Jawa. Ya termasuk Bruno inilah, Bruno. jangan melupakan lah. Jangan lupakan. Bahkan yang lebih menarik itu rata-rata tuh pondok-pondok besar di Jawa itu nggak ada garis keturunan dari Mataram juga. Itulah ibaratnya itulah aja jasanya Ya. gitu. Berkahnya dari Ya. petua-petua Mataram itu kesini sampai kita hidup di sini, banyak santri, banyak perkembangan Islam bagus dan lain sebagainya itu dari orang-orang itu Mas ya. Iya. Mungkin kalau nggak ada orang-orang itu kan juga Islam belum tentu masuk juga kan. Dan yang Dulu-dulunya. iya, Gitu. dan yang unik lagi Gun, ibaratnya itu kalau sekarang punya KTP mungkin dulu KTP-nya Mataram Islam dulu. Ya, Kita itu ya. di sini kan Mataram Mataram Islam. Islam. Karena Mataram itu kan negara dulu Iya, ya. iya negara. Negara, tapi kan bentuknya kerajaan. Iya, Dia kerajaan. negara. Kita bagian dari Kita Mataram. bagian dari tanah ini, bagian dari Mataram Islam dulu, warisan dari Iya. Mataram Islam. Ya, mungkin itu pesan dari Mas Agus. Intinya untuk generasi muda, terutama anak-anak Bruno, anak-anak Singojoyo, jangan sampai melupakan sejarah karena itu jati diri kita, ya Mas Ya. Agus ya. Terakhir Mas Agus, untuk harapan Mas Agus kepada pemerintah mungkin terhadap apa ya, makam-makam situs sejarah di Singojoyo ini, apa mungkin harapannya Mas Agus untuk pemerintah gimana? Kalau harapan sih ya natural saja Mas Gun. Natural. Karena dana juga sih. Ya, Cuman ya hanya bisa berdoa, tapi alhamdulillah kelihatannya di tiap daerah makam-makam dirawat dan Iya. dipugar. ya. Tinggal kita mencari kisah-kisahnya itu yang Iya. real, yang nyata, yang bukti ya. data-data otentik sejarah ya. jangan istilah jarwo, jari wong tua gitu. Harus mencari, membaca Iya. lah. Jangan karena hanya legenda turun-temurun Iya, saja, tapi perlu benar-benar dicek. kebenarannya perlu di cross check ya Mas. Tahun apa, peristiwa berapa, apa, zaman peristiwa. apa gitu Mas Gun. Tercatat di babat enggak gitu Ya, kan Mas, ya, di benar, Mataram Mas. kuno. Ya, Mataram Islam maksudnya. Ya oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita obrolin di sore yang cerah ini di pinggiran sungai seberang makam Singojoyo. Kita kembali lagi ke situs-situs yang lain, akan kita kulik-kulik supaya generasi muda tidak melupakan sejarahnya. Gitu ya Mas Agus. Ya, ya. Oke, sekian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.